untuk dicarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada STNK saja tanpa BPKB. Woi, mundur, mundur, mundur. Semua mundur. Apa saya tembak kau? Mundur. Untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2. Ke-1 primer, bahwa para terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama merampas nyawa orang lain dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa KLK Bang Apri Atmojo terdakwa 1 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Dikmata PK Angkatan 36 gelombang 2 tahun anggaran 2026. Lulus dilantik dengan pangkat klasi dan ditugaskan di Lanal Tanjung Balai Asahan sebagai jurubah Patkamla 1 garis sambung 151. Kemudian tahun 2020 terdakwa 1 dimutasikan ke KRI Bontang 907 sampai dengan sekarang berpangkat KLKBA NRP 122903. Bahwa Sertuba Akbar Adli terdakwa 2 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Dikmaba PK Angkatan 38 gelombang 1 tahun 2018. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI TBT 516 Satvip Ormada 2. Kemudian terdakwa beberapa kali dimutasikan dan pada tahun 2021 terdakwa 2 mengikuti Dik Kopaska Angkatan 44. Dan setelah lulus terdakwa 2 ditugaskan di Den 3 Ton 1 Tim 3 anggota 3133 saat Kopaska Koormada 1. Dan pada tahun 2023 terdakwa 2 dimutasikan ke Den 1 Ton 1 Tim 1 anggota 114 saat Kopaska Koormada 1 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu. Bahwa Sertukom Rapsin Hermawan terdakwa 3 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Dikmaba PK 38 gelombang 2 tahun 2018 di Kodim Klatal Surabaya. Lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Leuser 924 sebagai Jurukom 1 Divisi Nafkom DevOps Satban Koarmada 1. Kemudian sejak tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa 3 dimutasikan di Sat Kopaska Koarmada 1 sampai dengan sekarang berpangkat Sertukom. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 masih memiliki hubungan keluarga di mana terdakwa 1 adalah paman dari terdakwa 2. Sedangkan terdakwa 3 adalah adik leting terdakwa 2 di Kopaska. Kemudian para terdakwa tidak kenal dengan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan saudara Ramli. Bahwa terdakwa 1 kenal dengan saudara Henry saat di desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara yang merupakan tetangganya. Saudara Henry kenal dengan saudara Siva dan saudara Isra alias Ires, saksi 17, dan saksi 17 kenal dengan saudara Ajak Sudrajat, saksi 18, saudara Mulyana dan saudara Rohmat. Saat saksi 18 mempunyai hutang kepada saksi 17 sebanyak Rp16.500.000. Karena pada saat mobil saksi 17 digadaikan kepada saudara Dedi Yadi, mobil saksi 17 tersebut dijual oleh saksi 18. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024 saat terdakwa 3 berada di Mes Sat Kopaska Koarmada 1 Kesatrian Pondok Dayung, terdakwa 3 mengirim pesan kepada terdakwa 2 untuk dicarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada STNK saja tanpa BPKB dengan mengatakan, "Bang, kami mau cari mobil lah." Terdakwa 2 menjawab, "Mobil apa, Dek?" Kemudian terdakwa 3 berkata, "Matic Bang, Jazz atau Brio." Terdakwa 2 menjawab, "Berapa uangmu, Dek?" Terdakwa 3 menjawab, "Sekitar 50 juta, 60 juta, Bang." Terdakwa 2 berkata, "Iya, Dek, nanti saya infoin." Bahwa pada tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB,
Atas perintah saudara Lim Hilmi, saksi 18 menyewa mobil di CV Makmur Jaya Rental Mobil di Perum Taman Raya Rajek Blok 1 nomor 15, Blok 115 nomor 14 RT 15 RW 05 Kecamatan Rajek Kabupaten Tangerang dengan alasan untuk liburan bersama keluarga ke Sukabumi selama 3 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Dan saat itu saksi 18 merental mobil Toyota Calya warna silpen dengan harga sebesar Rp550.000 per hari. Dan karena tidak ada barang jaminan sehingga saksi 18 memberikan uang deposito sebesar Rp3 juta. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa 2 mengirim pesan kepada terdakwa 1. Tut, ada mobil Brio enggak? Rapsin nyari mobil. Terdakwa 1 menjawab, ya udah Ken, nanti saya tanya Henry. Selanjutnya terdakwa 1 menghubungi saudara Henry dan meminta dicarikan mobil. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, saksi 18 menukar mobil Toyota Calya warna silver menjadi mobil Honda Brio warna orange. Nomor polisi B2696 KZO di CV Makmur Jaya Rental Mobil dengan harga perharinya sebesar Rp650.000 dan karena saat itu weekend dan saksi 18 menambah waktu selama 3 hari yaitu sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 dengan membayar uang sebesar Rp1.500.000 setelah dipotong diskon dari CV Makmur Jaya Rental Mobil sebesar Rp450.000. Bahwa setelah adanya permintaan terdakwa 1 untuk dicarikan mobil, sehingga saudara Henry mengirimkan beberapa foto mobil dan yang cocok adalah mobil Honda Brio warna orange dengan harga Rp55 juta dengan DP Rp500.000. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer melalui M-Banking sebesar Rp40 juta ke rekening saksi 17. Dan kemudian saksi 17 mentransfer uang tersebut kepada saudara Rohman sejumlah Rp33 juta dan sisanya sebesar Rp7 juta dengan rincian Rp2 juta bonus untuk saksi 17 dan Rp5 juta untuk bayar hutang kepada saksi 17. Kemudian setelah ditransfer, para terdakwa menerima mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO dan meninggalkan lokasi dengan posisi terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB, saudara Agam Muhammad Nasruddin, saksi 2 atau anak almarhum saudara Ilyas Abdurrahman pemilik rental, mengecek GPS yang berada di mobil yang dirental saksi 18 dengan hasil 2 unit GPS dalam keadaan mati di daerah Pandeglang sekitar PT Sinarmas, sehingga tersisa 1 unit GPS yang masih aktif dan posisi saat itu berada di daerah Malimping Pandeglang. Mengetahui hal tersebut, saksi 2 melapor kepada almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan saudara Rizky Agam Saputra, saksi 3. Kemudian saksi 2 menghubungi saksi 18 melalui WhatsApp, akan tetapi handphone saksi 18 sudah tidak aktif. Bahwa karena tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi 2 dan saksi 3 bersama almarhum Ilyas Abdurrahman, Sabdur Muhammad Isra, saksi 4, saudara Samsul Bahri alias Acun, saksi 5, saudara Samsul Bahri alias Jenggot, saksi 6, dan saudara Samsul Bahri alias Agus, saksi 7, mengejar mobil yang direktal saksi 18 dengan menggunakan mobil expander warna putih, berangkat sekira pukul 23.30 WIB menuju ke daerah Saketi Pandeglang, Banten. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB setelah para terdakwa selesai bertransaksi pembelian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, para terdakwa langsung kembali ke arah Jakarta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB kurang lebih 5 km, tepatnya di daerah Kecamatan Saketi Pandeglang,
mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dikendarai terdakwa dia dan terdakwa 3 dipepet oleh mobil Expander warna putih milik almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim dengan berkata, "Minggir dulu, minggir dulu." Saat itu mobil terdakwa 2 dan terdakwa 3 masih tetap berjalan pelan sehingga mobil almarhum saudara Ilyas Abdurrahman memotong dan berhenti di depan mobil yang dikendarai terdakwa 2 dan terdakwa 3 dan langsung mengerem secara mendadak dan membanting setir secara mendadak ke arah kanan. Selanjutnya almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim turun dari mobil dan menghampiri terdakwa 2 dan terdakwa 3 sambil berkata, "Mobil ini dari mana? Ini mobil rental." Terdakwa 3 berkata, "Kamu sindikat ya?" Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman berteriak ke depan pintu mobil terdakwa 2, "Woi, woi, turun, turun." Sambil almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim menarik kerah jaket terdakwa yang berwarna hijau. Dan pada saat pintu supir terbuka, ada yang mencoba mengambil kunci mobil Honda Brio tersebut dan dikarenakan situasi pada saat itu ramai, sehingga terdakwa 2 berteriak dengan keras, "Saya anggota." Dan saat itu terdakwa 2 berteriak kepada terdakwa 3, "Si, itu senjata di tas, si." Mendengar teriakan terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 langsung mengambil senjata milik terdakwa 2 di dalam tas terdakwa 2 dan langsung menodongkan pistol tersebut ke arah jendela sebelah kanan sambil berteriak, "Woi, mundur, 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 semua mundur, apa saya tembak kau, mundur." Melihat terdakwa 3 memegang senjata jenis pistol, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman berkata, "Tenang Pak, di sini ada warung, kita ngobrol baik-baik." Selanjutnya secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa 1 datang dan berhenti di samping mobil almarhum saudara Ilyas Abdurrahman, langsung memundurkan mobilnya ke arah kerumunan hingga mengenai kerumunan dan menabrak serta melindas tangan saksi 4 sehingga saksi 4 mengalami luka di bagian pergelangan tangan kanan. Setelah itu, karena sudah ada celah untuk mobil terdakwa 2 sehingga mobil yang dikendarai terdakwa 2 pergi diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1. Bahwa setelah para terdakwa pergi, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim berdiskusi untuk mencari cara mengambil mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dirental oleh saksi 18 tersebut. Dan hasil diskusi, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mencari kantor polisi terdekat untuk meminta pengawalan karena pada saat itu para terdakwa membawa senjata. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim ke Polsek Cinangka. Akan tetapi almarhum saudara Ilyas Abdurrahman tidak mendapatkan pengawalan dari polisi karena tidak mendapat pengawalan sehingga saksi 2 meminta bantuan di grup WhatsApp Army atau Asosiasi Rental Mobil Indonesia dengan berkata, "Mayday, mobil saya GPS 2 putus, tinggal 1 GPS aktif dengan posisi mobil di Anyer." Setelah itu beberapa anggota grup merespon hingga dari Army terdapat 3 tim siap membantu dengan posisi menunggu di gerbang tol Cikupa, Balaraja dan Cikande. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB setelah para terdakwa sampai di lampu merah Cilegon, karena terdakwa 3 dan terdakwa 1 akan masuk dinas, sehingga terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 3 untuk pindah ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya terdakwa 3 pindah ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 sendiri berada di dalam mobil Honda Brio warna orange. Dan setelah terdakwa 3 keluar dan terdakwa 1 sendiri di dalam mobil, karena adanya kejadian para terdakwa dihadang oleh beberapa orang di daerah Saketi, sehingga terdakwa 2 mengambil senjatanya dari tas dan mengopkang senjata dan menguncinya dengan posisi siap tembak. Setelah itu terdakwa meletakkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa 2 untuk berjaga-jaga
apabila orang yang menghadang terdakwa datang lagi. Setelah lampu berubah menjadi hijau, terdakwa 2 mengemudikan mobil Honda Brio warna Aries dan masuk ke arah jalan tol Cilegon arah balik ke Jakarta, diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pada saat di perjalanan indikator BBM mobil Honda Brio warna orange menyala sehingga sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 dan mengajak berhenti di rest area untuk mengisi BBM. Kemudian setelah 20 sampai dengan 30 menit, para terdakwa sampai di rest area kilometer 45. Kemudian para terdakwa langsung mengisi BBM. Bahwa setelah saksi 2 melihat GPS kembali mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO yang dikendarai terdakwa 2 berhenti di rest area kilometer 45 tol Merak Jakarta. Selanjutnya almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim menuju ke daerah tersebut dan sekira pukul 04.00 WIB, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim sampai di rest area kilometer 45. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim berhenti di pinggir pintu masuk rest area sambil menunggu teman-teman ARMY yang dari Cikande. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai mengisi BBM, para terdakwa menuju toko Indomaret tidak jauh dari SPBU kilometer 45 dan memarkirkan mobil Honda Brio warna orange di sekitaran Indomaret, tepatnya di sebelah kanan ujung parkiran Indomaret. Kemudian terdakwa 2 turun dari mobil dan masuk ke Indomaret. Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 3 parkir di parkiran Indomaret, tepatnya di sebelah kiri ujung parkiran Indomaret. Kemudian sebelum terdakwa 2 masuk ke dalam Indomaret, terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, "Tut, saya ke toilet dulu." Saat itu terdakwa 3 pun turun dari mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung ke arah dalam Indomaret. Dan saat di dalam Indomaret, terdakwa 2 bertanya kepada saudara Muhammad Rizal Solahuddin Badri. Saksi 9, "Pak, ada toiletnya enggak?" Saksi 9 menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa 2 berkata, "Terima kasih." Kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 keluar dari Indomaret. Selanjutnya terdakwa 3 langsung ke toilet. Akan tetapi sebelum terdakwa 2 ke toilet, terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang sedang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam sambil mengeluarkan senjata jenis pistol yang berada di pinggang belakang terdakwa 2. Kemudian senjata tersebut terdakwa 2 berikan kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, senjata taruh di sana, hati-hati. Senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci." Akan tetapi sebelum pergi terdakwa 2 berkata, "Apabila terjadi sesuatu, tembak saja." Selanjutnya saat itu terdakwa 1 merokok di dalam mobil Daihatsu Sigra nomor polisi B1354 HKW dengan keadaan kaca jendela terbuka full turun ke bawah, sedangkan terdakwa 2 ke toilet. Bahwa setelah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim sampai dan bertemu dengan tim ARMY, almarhum Ilyas Abdurrahman dan tim mencari keberadaan para terdakwa dan melihat para terdakwa parkir di depan toko Indomaret. Melihat para terdakwa parkir, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mendekati dan menghadang mobil para terdakwa agar tidak bisa kabur. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mencari para terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat mobil yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk menabraknya di Jalan Saketi. Selanjutnya saksi 4 dan saksi 7 mendekati terdakwa 1. Akan tetapi saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat terdakwa 1 sedang memegang senjata, dan saat itu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegangnya kepada saksi 7. Akhirnya saksi 4 dan saksi 7 kabur sambil berkata, "Ini nih, ada yang bawa senjata." Kemudian saksi 2 memvideokan kejadian tersebut sehingga terdakwa 1 menurunkan senjatanya. Kemudian pada saat di samping toko Indomaret, saudara Ramli dan tim melihat terdakwa 2, dan karena saat di Jalan Saketi terdakwa 2 menggunakan senjata sehingga terdakwa 2 diamankan dengan dipegang oleh saudara Agus Jaimi, saksi 10, saudara Aidar Aji, saksi 11, dan saudara Ramli, korban hidup.
Kemudian terdakwa 2 berteriak, "Saya anggota, saya angkatan laut." Akan tetapi tidak diperdulikan, dan saat itu terdakwa 2 dipiting oleh saksi 10, saksi 11, dan saudara Ramli menuju ujung mobil Avanza warna putih, dan terdakwa 2 dipiting. Dan saat terdakwa 2 dipiting, saksi 4 memukul terdakwa 2 dengan cara mengepal ke pelipis sebelah kanan terdakwa 2. Melihat kondisi terdakwa 2 tersebut, dan terdakwa 1 menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah saksi 10, saksi 11, dan saudara Ramli yang memegangi terdakwa 2 sebanyak 2 kali dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Karena tembakan terdakwa 1 tidak dihiraukan, sehingga terdakwa 1 turun sambil menenteng senjata api dan berjalan ke arah terdakwa 2 yang dipegangi melewati belakang mobil Brio. Dan kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 1 dengan berkata, "Tembak tut, tembak tut." Saat di samping kanan mobil Brio, terdakwa 1 dengan jarak 2 meter menembak saudara Ramli yang saat itu memegangi terdakwa 2. Setelah itu saudara Ramli, saksi 10, dan saksi 11 melepas terdakwa 2 dan menyelamatkan diri. Sedangkan terdakwa 2 berlari dan masuk ke dalam mobil Honda Brio. Saat itu saudara Ramli terjatuh di halaman depan Indomaret, tepatnya di samping mobil Avanza warna putih. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman mendekati terdakwa 1 dari belakang dan ingin merebut senjata terdakwa 1. Selanjutnya dengan berjarak 1 meter, terdakwa 1 berbalik badan dan menembak almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan terkena di dada sebelah kanan. Setelah kena tembak, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman tersebut kabur ke dalam toko Indomaret dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Kemudian saat terdakwa 1 akan kembali ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW melewati belakang mobil Honda Brio, terdakwa 1 melihat terdakwa 3 datang dari toilet dan berkata kepada terdakwa 3, "Yai, ayo, ya kita diteriakin maling." Kemudian terdakwa 3 menuju ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW. Karena masih diteriakin maling, sehingga terdakwa 1 menembak lagi ke arah atas, dan saat itu semua orang menghindar, dan terdakwa 3 masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW, dan terdakwa 1 juga masuk ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 pergi duluan menggunakan mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, dan disusul oleh terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW yang saat itu terdakwa 3 yang mengemudikan. Akan tetapi saat mobil para terdakwa keluar dari rest area kilometer 45, saudara Suhendi, saksi 14 selaku security rest area kilometer 45 yang mengetahui kejadian penembakan tersebut memerintahkan saudara Amin, saksi 13 dan juga security area kilometer 45 untuk menghalai mobil yang keluar. Akan tetapi karena mobil para terdakwa laju dengan kencang, sehingga saksi 13 hanya melempar mobil para terdakwa dengan batu. Bahwa dalam keadaan panik, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 dan terdakwa 1 mengatakan, "Mobil kita tinggalkan, takut ada GPS kita diikutin." Kemudian sekitar 5 km dari rest area kilometer 45, terdakwa 1 menepi di bahu jalan tol Merak Jakarta. Dan saat itu mobil Honda Brio terdakwa 2 kunci dan kuncinya terdakwa buang. Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai terdakwa 1 dan terdakwa 3 berhenti di depan mobil terdakwa 2. Setelah itu terdakwa 2 masuk ke pintu belakang kiri mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Saat di dalam mobil, terdakwa 3 berkata kepada terdakwa 1, "Bang, mengemudi bang, saya nggak lancar manual." Kemudian terdakwa 2 turun dari dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung mengambil alih kemudi. Bahwa sekira pukul 4:20 WIB, setelah kejadian penembakan tersebut, saksi 14 melaporkan kejadian tersebut kepada Aibda Pol Endang Suryana, saksi 15, dan Brigadir Kepala Pol Rinaldo DA, saksi 16 yang sedang bertugas piket Pospam Nataru di dalam rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang.
Setelah mendengar laporan tersebut, saksi 15 dan saksi 16 langsung mengecek ke lokasi, dan sesampainya di depan toko Indomaret, saksi 15 dan saksi 16 masuk ke dalam toko Indomaret melihat ada bekas darah di lantai toko Indomaret, akan tetapi tidak ada korban ataupun pelaku. Bahwa selanjutnya saksi 16 bertanya kepada saksi 11 dan saksi 12 tentang bekas darah tersebut, dan saksi 11 serta saksi 12 menjawab bahwa bekas darah tersebut adalah darah korban dari korban penembakan. Bahwa selanjutnya saksi 16 melihat rekaman CCTV di dalam toko Indomaret rest area kilometer 45 tol Merak Jakarta yang letaknya di kasir, dan melihat kejadian keributan dan penembakan di area depan toko Indomaret rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang, dan korban yang tertembak masuk dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Selanjutnya saksi 15 dan saksi 16 keluar dari toko Indomaret dan mencari selongsong amunisi. Kemudian saat itu saksi 16 mendapatkan 3 buah selongsong dan saksi 15 mendapatkan 2 buah selongsong amunisi, sehingga jumlah yang ditemukan berjumlah 5 buah selongsong peluru. Bahwa selanjutnya saksi 16 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Ibda Adi Lukito, Pawas Polsek Cisoka, dan sekira pukul 05.30 piket Reskrim Polsek Cisoka dan tim sampai di tempat kejadian. Dan saat itu saksi 15 menyerahkan 5 butir selongsong tersebut. Selanjutnya Polsek Cisoka melakukan olah TKP. Bahwa sekira pukul 05.20 para terdakwa sampai di Pondok Dayung, kemudian terdakwa 2 langsung mengamankan senjatanya, dan selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 1 istirahat di parkiran mobil, sedangkan terdakwa 3 mengganti pakaian dan masuk ke dalam satuan. Selanjutnya terdakwa 3 menemui terdakwa 2 dan terdakwa 1, kemudian para terdakwa memutuskan untuk ke Kodamar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasih Intelpam Satkopaska Koarmada 1 Mayor Laut Mulia Abadi. Bahwa sekira pukul 07.00 para terdakwa sampai di kediaman Kasih Intelpam Satkopaska Koarmada 1. Setelah berada di sana, terdakwa 2 melihat Letnan Akbar, kadepnya terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 menceritakan kejadian penembakan di rest area kilometer 45. Selanjutnya Kasih Intelpam Satkopaska Koarmada 1 mengarahkan para terdakwa untuk ke kantor Satkopaska Koarmada 1. Bahwa sekira pukul 08.30 para terdakwa sampai di kantor Satkopaska Koarmada 1 dan masuk ke ruang PAM. Selanjutnya terdakwa 2 menuliskan kronologis kejadian, dan pada tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 08.00 para terdakwa diantar oleh Pasi Ops Satkopaska Koarmada 1 Mayor Bima ke Koarmada 1. Sesampainya di Koarmada 1, para terdakwa menghadap Asintelpam Koarmada RI, dan saat itu Letnan Akbar, kadepnya terdakwa 1, sudah berada di Koarmada 1. Selanjutnya para terdakwa diantar Pasi Ops Koarmada 1 ke Pusmomal, dan sesampainya di Pusmomal para terdakwa diperiksa. Bahwa pada saat transaksi pembelian mobil Honda Brio warna orange nomor polisi B2696 KZO, peran para terdakwa adalah terdakwa 1 berperan sebagai mencari informasi kepada saudara Henry tentang mobil leasing yang akan dijual. Kemudian terdakwa 2 sebagai perantara pembeli, dan terdakwa 3 sebagai pembeli. Dan menurut terdakwa 3 bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri. Bahwa terdakwa 2 memiliki senjata api adalah karena terdakwa 2 merupakan ADC Pangkolin Lamil, dan senjata tersebut merupakan senjata organik Kopaska jenis RX02. Nomor senjata A27258 warna hitam dengan amunisi yang terdakwa bon seberjumlah 10 butir amunisi tajam. Dan senjata pegangan terdakwa 2 tersebut memiliki surat izin senjata penugasan nomor SIS-P-354-12 Romawi 2024 tanggal 4 Desember 2024. Bahwa pada saat terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, terdakwa 1 melakukan penembakan sebanyak 5 kali, yaitu pertama, terdakwa 1 masih di dalam mobil menembak ke arah kerumunan.
Kedua, terdakwa 1 masih dalam mobil menembak ke arah kerumunan. Ketiga, terdakwa 1 menembak ke arah saudara Ramli yang sedang memegangi terdakwa 2 dengan jarak kurang lebih 2 meter. Keempat, terdakwa 1 menembak ke arah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dengan jarak kurang lebih 1 meter, di mana saat itu terdakwa 1 berbalik badan saling berhadapan dengan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman. Kelima, terdakwa 1 menembak ke atas untuk menghalau massa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 yang melakukan penembakan di rest area kilometer 45 mengakibatkan almarhum saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia akibat kena tembakan bagian dada, dan saudara Ramli mengalami luka tembak bagian dada samping kanan. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum saudara Ilyas Abdurrahman dari RSUD Balaraja nomor 01/Ket4/1 Romawi 25 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Barti Adayati SPF, bahwa ditemukan luka tembak masuk pada dada dan lengan bawah kiri. Ditemukan pula luka lecet pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul, dan luka tembak masuk pada dada menembus jantung dan hati dengan anak peluru bersarang pada punggung. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri menembus dan bersarang pada otot. Ditemukan pendarahan pada kandung jantung, rongga dada kanan, rongga perut. Kemudian penyebab kematian adalah akibat luka tembak pada dada yang menembus jantung dan hati hingga menyebabkan pendarahan. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum atas nama saudara Ramli dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 4/TU.FK/1 Romawi 2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Arya Yudhistira SPF M, bahwa ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada lengan atas kanan sisi luar dan 1 buah luka tembak keluar pada lengan atas kanan sisi dalam, serta 1 buah luka tembak masuk pada dada samping kanan. Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan, dapat diproyeksikan luka-luka tersebut berasal dari 1 tembakan senjata api yang mengenai lengan atas kanan sisi luar, menembus dan keluar di lengan atas kanan sisi dalam, berlanjut ke dada samping kanan, berakhir di jaringan bawah kulit area punggung bawah sisi kiri setinggi tulang belakang bagian punggung ruas ketiga. Dengan perkiraan arah tembakan berasal dari samping kanan ke belakang kiri, membentuk sudut datang sekitar 60 derajat dari permukaan tubuh. Dengan perkiraan jarak tembak lebih dari 60 cm. Tembakan senjata api tersebut telah menyebabkan luka sesuai deskripsi di atas, yang disertai patah berkeping tulang iga kanan ke-8, robeknya sekat rongga pada dada, rusaknya sebagian jaringan hati bagian belakang, robeknya ginjal kanan, dan patahnya tonjolan tulang belakang bagian punggung pertama dan kedua, serta syok pendarahan. Luka-luka tersebut menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban. Bahwa pada saat terdakwa 2 dihadang oleh almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim, para terdakwa tidak terima sehingga terdakwa 2 emosi dan mengeluarkan senjata api yang dipegangnya dan mengokang serta menguncinya dengan posisi siap tembak, serta meletakkan senjata tersebut di pegangnya dengan tujuan apabila almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim melakukan penghadangan kembali, maka para terdakwa akan menembakkan senjata tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 yang menyuruh terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, korban atas nama almarhum saudara Ilyas Abdurrahman telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja nomor 012/012/IPJR SUD BLJ /1 Romawi /2025 tanggal 2 Januari 2025 atas nama korban meninggal saudara dan korban saudara Ramli mengalami luka-luka berat. Bahwa atas perbuatan terdakwa 1 tersebut, Komisaris Polisi Arif Nazaruddin Yusuf SH SIK MH saksi 1 melaporkan para terdakwa kepada Puskomal sesuai dengan laporan polisi nomor polisi LP/01/2 Romawi 18 1 Romawi 2025 IDIK tanggal 3 Januari 2025 guna proses hukum lebih lanjut.